Nah, rasakno kowe. Sekarang ketemu batunya kan? Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Lindu Aji yang di saat itu sedang beristirahat di sebuah gubuk reot yang ditemukannya di pinggir hutan. Ia pun masih memikirkan tentang Pitaloka, kekasihnya yang telah lama hilang dan sampai saat ini belum juga bisa ditemukannya. Mendadak saja ia melihat Pitaloka melintas di depan sana, sehingga kemudian ia pun langsung menyergapnya dari belakang. Ayo coba tebak, siapa aku? Kakang Jatmiko. Bukan. Siapa kamu? Pitaloka, apakah kamu tidak mengenali aku? Tidak, aku tidak mengenal kamu. Kamu bergurau, Pitaloka. Ini aku, Lindu Aji. Lindu Aji siapa? Aku tidak kenal orang yang namanya Lindu Aji. Lindu Aji pun sangat terkejut setelah ia tahu bahwa Pitaloka sudah tidak mengenalnya lagi. Gadis yang diyakininya Pitaloka itu pun langsung pergi, seakan-akan benar-benar tidak pernah mengenal dirinya. Senopati Mataram itu pun kemudian mencoba untuk mengejar gadis itu dan bertanya tentang siapa sebenarnya wanita tersebut. Wanita itu pun kemudian menjawab bahwa namanya bukanlah Pitaloka, melainkan Prihatini. Setelah itu, gadis itu pun segera berlalu dari hadapan Lindu Aji. Dia pasti Pitaloka. Aku harus mencarinya. Tadi dia menyebut nama Jatmiko. Banyak sekali, Kakang. Dapat dari mana? Di hutan. Memang yang dikenal oleh Pitaloka saat ini hanyalah Jatmiko, orang yang telah menolongnya dari gangguan dukun sesat Malawading beserta murid-muridnya di kala itu. Dan semenjak ia terjatuh ke dalam jurang ketika bertarung melawan gerombolan kalong hitam, ia pun menjadi hilang ingatan. Bahkan namanya sendiri pun ia lupa, sehingga Jatmiko yang menolongnya pun menamakan dirinya Prihatini, dan hanya Jatmiko kini yang dikenalnya. Prihatini pun kemudian menceritakan kejadian barusan kepada Jatmiko, dan kakak seperguruan Jakawardhana itu pun merasa bahwa pasti orang itu saat ini sedang mencari Prihatini karena mungkin masih penasaran. Prihatini pun kemudian kembali menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal orang tersebut. Sedangkan Jatmiko yang mengetahui tentang Prihatini yang sebelumnya hilang ingatan pun mulai was-was karena ia tahu mungkin saja orang itu adalah teman ataupun mungkin kekasih atau kerabat Prihatini. Masalahnya adalah kini ia mulai jatuh hati kepada Pitaloka dan begitu juga sebaliknya. Hati yang memendam dendam dan rindu. Kepada siapa, Kakang? Kepada seorang gadis yang bernama Prihatini. Kakang, kata-kata itu yang saya tunggu-tunggu. Saya bahagia sekali mendengarnya. Lindu Aji yang pada saat itu sedang mengikuti arah kepergian Lokahita dan Jatmiko pun dihadang oleh segerombolan perampok yang masih ada hubungannya dengan gerombolan kalong hitam. Mereka pun merasa bahwa Lindu Aji telah memasuki wilayah mereka tanpa izin, sehingga penyerangan itu mereka lakukan. Namun jelas mereka bukanlah tandingan Senopati Mataram itu, sehingga dengan mudah pemuda itu membantai para perampok jahat tersebut. Jatmiko. Tidak salah lagi. Orang yang menyuruh Kisowat membunuhku adalah Jatmiko. Apa gadis itu memang benar Pitaloka?
Mungkin Jatmiko telah membuat gadis itu lupa ingatan, sehingga Pitaloka lupa denganku. Mungkin Pitaloka berada di wilayah ini. Aku harus mencarinya. Lindu Aji pun kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah semula karena ia yakin kalau Pitaloka kekasihnya berada di sekitar tempat itu. Benar saja, tak lama kemudian ia pun melihat Jatmiko dan Pitaloka sedang berada di sebuah pasar yang cukup ramai di desa tersebut. Ia pun kemudian mencoba untuk mengikuti keduanya yang terlihat masuk ke dalam sebuah kedai makanan. Setelah menambatkan kudanya, Lindu Aji pun berjalan memasuki kedai tersebut dan duduk pada bangku yang tidak jauh dari bangku Pitaloka dan Jatmiko. Dia yang mendekap kamu sepulang dari pancuran. Biarlah, kita pura-pura tidak tahu saja. Kita lihat apa maunya dia. Saya labrak saja dia. Jangan. Kita tidak punya alasan yang kuat untuk melabraknya. Ya, ternyata Jatmiko memiliki naluri yang kuat, sehingga ia pun langsung mengetahui kalau Lindu Aji sedang mengintai mereka. Ia pun kemudian mengajak Pitaloka untuk segera berlalu dari kedai tersebut setelah membayarkan makanannya. Melihat semua itu, Lindu Aji pun tidak mau kehilangan jejak. Ia pun juga segera membayar dan berlalu dari tempat itu. Pitaloka dan Jatmiko yang berjalan keluar desa pun sudah merasa diikuti sejak dari kedai tadi. Mereka pun benar-benar merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Kurang ajar, dia mengikuti kita terus. Tenang, kamu tidak usah marah. Kita pancing dia ke tempat yang sepi. Lalu kita ringkus dia, ya? Setelah memasuki kawasan hutan, mereka berdua pun justru mendapatkan serangan dari gerombolan perampok yang dipimpin oleh 3 serangkai kala, dan salah satunya baru saja dikalahkan oleh Lindu Aji. Jatmiko dan Pitaloka pun langsung terbelenggu oleh tali-tali yang mengikatnya tanpa bisa berkelit sama sekali. Memang, gerombolan tersebut sudah terkenal ditakuti karena memiliki orang-orang yang berilmu tinggi dan pintar dalam meringkus lawan. Jatmiko pun ternyata sudah mengenal siapa mereka sebenarnya. Kau kenal kami? Siapa yang tidak kenal kalian? Kala Ireng, Kala Abang, dan Kala Ijo. Adik seperguruan Ki Malawading. Dan kamu tahu apa dosa kamu? Kalian mau menuntut balas atas kematian Ki Malawading? Betul. Utang nyawa bayar nyawa. Di saat yang kritis tersebut, tiba-tiba Lindu Aji pun muncul sebagai pahlawan penyelamat bagi Lokahita dan Jatmiko. Senopati Mataram itu begitu hebat dan gagah berani. Setelah melepaskan jerat tali keduanya, ia pun langsung berhadapan dengan 2 pimpinan dari 3 serangkai kala. Dengan mudah, Lindu Aji pun mengalahkan mereka semua. Begitu juga dengan Jatmiko yang berhadapan dengan Kala Ijo, serta Pitaloka yang berhadapan dengan para cecunguk 3 kala. Sehingga hal itu membuat ketiganya kapok dan segera melarikan diri dari tempat tersebut. Terima kasih atas pertolongan Andika. Boleh kami tahu siapa nama Andika? Lindu Aji. Andika sendiri? Jatmiko. Dan ini Prihatini, calon istri saya. Sekakmat Jatmiko yang menyatakan bahwa Prihatini adalah calon istrinya pun benar-benar menampar Lindu Aji. Namun ia pun berusaha menahan kekecewaannya. Dan ketika ia bersalaman dengan Prihatini, ia pun melihat tanda tahi lalat di tangan gadis itu, di mana tanda itu adalah tanda yang dimiliki oleh Pitaloka. Serta-merta, Lindu Aji pun langsung mengungkapkan bahwa itu adalah tahi lalat Pitaloka, kekasihnya, yang sudah lama menghilang setelah diculik oleh dukun Malawading ketika terjatuh di jurang. Tai lalat Pitaloka. Pitaloka siapa? Adik saya. Pri, kamu punya saudara yang bernama Pitaloka? Tidak. Andika dari mana? Dari Indramayu. Aku bertemu dengan Prihatini di Sumedang.
Iya, aku dari Sumedang, bukan dari Indramayu. Iya, dulu Pitaloka juga hilang di Sumedang. Saya yakin Andika adalah Pitaloka kekasih saya. Karena Andika punya tai lalat yang sama dengan Pitaloka. Jangan berkata sembarangan. Aku tidak kenal kamu. Ayo kita pergi. Setelah menampar Lindu Aji karena kesal, Pitaloka pun kemudian cepat-cepat menggandeng tangan Jatmiko untuk segera berlalu dari tempat itu. Sedangkan Jatmiko pun tidak lupa kembali mengucapkan terima kasih sambil berteriak karena telah digelandang oleh calon istrinya. Sepertinya percuma saja usaha Lindu Aji untuk menyadarkan Pitaloka karena memang gadis tersebut telah benar-benar hilang ingatan. Selanjutnya, Jatmiko pun mengajak Pitaloka untuk menuju Dukuh Salam, tempat di mana saudara seperguruannya tinggal. Namanya adalah Raden Sentanu. Hal itu dilakukannya untuk saling mengenalkan calon istri mereka, sebab mereka telah berjanji sebelumnya untuk hal tersebut. Dikarenakan Dukuh Salam masih terlalu jauh jaraknya, maka Jatmiko pun mengajak Prihatini untuk menginap di desa itu terlebih dahulu. Terima kasih, Pak. Dengan sembunyi-sembunyi, Lindu Aji pun menculik Pitaloka dari penginapan itu. Karena menurutnya, hanya dengan cara itulah ia bisa mengetahui secara langsung penyebab Pitaloka bisa sampai hilang ingatan seperti itu. Ketika hari menjelang subuh, penginapan tersebut pun dihebohkan dengan hilangnya Prihatini, dan Jatmiko menjadi orang yang sangat menyesal atas hilangnya gadis tersebut. Bapak yang meletakkan benda ini di bawah tempat tidur saya. Tidak, nak. Lagi pula itu akar apa, nak? Guruku menyebutnya ganda murca pangeling. Barang siapa yang menghisap asap akar ini, maka dia akan kehilangan kesadaran dan tertidur bagaikan orang mati dalam waktu yang cukup lama. Pasti di rumah ini kita akan mendapatkan akar lain seperti ini, Pak. Mari kita periksa. Kalau benar, berarti semalam ada maling Aguno yang menculik Neng Prihatini. Mari. Di sisi lain, Lindu Aji yang membawa Pitaloka pun segera meletakkannya di atas balai bambu. Setelah itu, ia pun duduk bersila di sampingnya untuk mencari tahu apa penyebab hilangnya ingatan Pitaloka. Dengan cara masuk ke dalam alam bawah sadar Pitaloka, Lindu Aji pun kini sedikit menemukan titik terang, sebab di sana ia langsung bertemu dengan Pitaloka asli yang dikenalnya dan mengenal dirinya. Pitaloka, Kemana saja kakak selama ini? Aku takut sekali. aku mencarimu kemana-mana. Jangan tinggalkan aku, kakak. Aku takut. Hai, siapa kau? Berani-beraninya mengganggu dia. Lindu Aji, aku tahu siapa kau. Prihatin yang licik. Lepaskan Pitaloka. Bebaskan dia. Ya, ternyata diri Pitaloka yang asli pun sedang dibelenggu oleh makhluk lain yang menyerupainya, sehingga menyebabkan hilang ingatan dan kesadaran serta tidak mengenal dirinya sendiri. Lindu Aji pun mencoba untuk melawan makhluk jahat tersebut dan menyelamatkan Pitaloka dari belenggu itu. Peristiwa ini mirip dengan kisah Prabu Angling Dharma yang pernah dibuat linglung dan hilang kesadaran oleh Kasmala serta Bahadur, dua penyihir dari Hindustan, di mana roh sang Prabu yang asli pun dibelenggu sehingga jasadnya pun hilang ingatan sebelum bisa diselamatkan oleh Suliwah. Akan tetapi sayang sekali karena di saat itu Lindu Aji sedang berada di rumah seseorang yang tidak dikenalnya, dan pemilik rumah yang baru pulang itu pun segera membangunkan Lindu Aji dari semadinya sehingga pemuda itu gagal menyelamatkan Pitaloka. Eling, Den. Nyebut Eling. Siapa kau? Beraninya ikut campur. Saya yang punya dangau ini, Den. Maafkan saya, Kang. Ini adik saya. Dia kehilangan kesadarannya.
Saya sedang berusaha untuk mengobatinya, tapi gagal karena Kakang tadi. Maaf, Den. Maafkanlah saya. Saya benar-benar tidak tahu kalau Aden sedang melakukan pengobatan. Adik saya ini kemasukan makhluk jahat yang sangat licik dan cerdik. Oh, maafkan saya kalau begitu, Den. Kini kita kembali pada Jatmiko yang pada saat itu masih berada di penginapan tempat hilangnya Prihatini. Ia pun masih membahas tentang akar sirup yang menjadi salah satu bukti penyebab hilangnya gadis tersebut. Ia pun yakin jika yang menculik Prihatini adalah orang yang berilmu sangat tinggi, karena hanya orang berilmu tinggilah yang bisa menggunakan akar sirup tersebut. Sulit sekali untuk bisa menemukannya. Sebab yang bisa menggunakan akar ini untuk dijadikan ajian penyirap, itu bukan orang sembarangan, Pak. Dia pasti berilmu tinggi. Apakah pernah Nak Jatmiko mengalami suatu kejadian yang aneh? Atau mungkin ada orang lain yang Nak Jatmiko curigai? Ya, mungkin dia. Di sisi lain, Pitaloka yang pada saat itu sudah sadar dari pingsannya pun menjadi marah ketika melihat dirinya bersama dengan Lindu Aji dan bukan Jatmiko. Sehingga ia pun langsung menyerang Senopati Mataram itu dengan ganas. Sehingga mau tidak mau, Lindu Aji pun harus membekuknya terlebih dahulu sebelum dirinya pergi membawa gadis itu ke tempat lain yang lebih aman. Kami harus pergi dulu, Kang. Iya, Terima kasih atas bantuannya. iya. Di saat itu, Jatmiko pun berpamitan kepada para pemilik penginapan dan kemudian segera menuju kediaman kakak seperguruannya, yaitu Raden Sentanu. Ia pun kemudian menceritakan tentang Lindu Aji serta kehebatan ilmu-ilmu pemuda tersebut kepada Raden Sentanu, sekaligus mengajaknya untuk bergabung mencari tahu keberadaan Lindu Aji dan Prihatini. Kadikjayaannya ketika menghadapi 3 serangkai kala. Kita tahu kesaktian ketiga tokoh golongan hitam itu. Tapi Lindu Aji bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Jangan takut. Kalau kekuatan kita digabung, pasti kita akan mudah mengalahkan Lindu Aji. Kita cari Lindu Aji sekarang juga. Baik, Kakang. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an. Jangan membuat gerakan yang mencurigakan. Kalau kamu tidak ingin aku berbuat kejam, Mau kau bawa kemana aku? ke tempat yang menyenangkan untukmu.